Izin Bu, untuk share screen-nya Bu. Bentuknya bentuk Kita langsung share screen. Ya. Apakah sudah boleh Dok, Bu? Silahkan. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Waalaikumsalam Dina, warahmatullahi yang saya hormati, dan Ibu Eni dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah di siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit sebuah kasus. Baik, presentasi kasus dari Puskesmas Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Dengan identitas pasien. Apakah slide-nya nampak Dok, Bu, teman-teman? Slide-nya kelihatan, cuma kalau di tempat saya suara Dokter Tri kecil. Kalau di tempat Dokter Dina gimana? Masih kedengaran. Masih kedengaran. Oh, baik. Saya akan keraskan Dok. Baik, identitas pasien, nama anak AA, jenis kelamin perempuan, umur 13 bulan, alamat Tanjung, Kendawangan. Dengan keluhan utama, masuk ke UGD Puskesmas tanggal 22 bulan 3 2021 pukul 22.15. Jadi baru bulan ini dia masuk dengan keluhan utama yakni sesak dan penurunan kesadaran. Riwayat penyakit sekarang pada subuh. Yang maaf, yang lainnya bisa tolong di-unmute. Yang lainnya tolong di-unmute. Tolong di-mute semuanya, tolong di-mute. Di-unmute. Baik. Dengan riwayat penyakit sekarang, subuh sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai diare, encer lebih dari 3 kali, namun sedikit dan tanpa darah. Siang hari ada berobat ke tenaga kesehatan, diberikan kotrimoxazole sirup, paracetamol sirup, zinc dan oralit. Keadaan anak masih mau makan dan minum, KU masih baik dan BAP masih sedikit-sedikit, sehingga pasien tidak dirawat, hanya edukasi aja jangan sampai dehidrasi. Maghrib, anak mulai tampak lemah. BAB lebih dari 10 kali, encer, minum mulai berkurang, kejang negatif. Namun ayah pasien belum datang dari tempat kerja sehingga ibu dan anaknya aja di rumah. Malam, anak mulai tidak sadarkan diri dan sesak sehingga keluarga baru membawa ke UGD Puskesmas. Untuk riwayat penyakit dahulu, imunisasi dan tumbuh kembangnya belum sempat ditanyakan karena fokus melayani emergensinya. Pasien adalah anak ketiga, sedangkan anak kedua sudah meninggal, namun sebabnya tidak diketahui. Untuk pemeriksaan fisik dan penunjangnya, pasien datang pada pukul 22.15 dengan KU-nya letargi dan sesak. Dilakukan pemeriksaan pulse oximetry, nadi 132 kali, SpO2 95, RR 62 kali. Perabaan nadi lemah, mata cekung, pupil isokor 3 mm, vesikuler positif kronik negatif, S2 S1 tunggal, bunyi tambah negatif, turgor kembali sangat lambat, hepatosplenomegaly negatif, akral lebih dari 2 detik dan kaki dingin. Dan dilakukan pemeriksaan gula darah, pada waktu itu hasilnya keluar 225 mg per dl. Pada pukul 22.30, akses vena belum berhasil, pulse oximetrinya makin kurang bagus, nadi 152, SpO2-nya 85, RR 62 kali per menit, mulai tampak cyanosis perifer dan tampak tanda motile sign. Kemudian pukul 22.30 sampai 23, resusitasi dan stabilisasi dengan cairan menggunakan OGT. Pada pukul 23-nya, pulse oximetrinya mulai agak bagus, nadi 146 kali per menit, SpO2-nya 92%, RL-nya 58 kali dan pasien dirujuk. Untuk diagnosanya, shock hipovolemik et causa diare akut, hiperglikemia et causa suspek KAD. Kemudian untuk terlaksananya, yang pertama jaga ABC tetap clear dan pertahankan suhu tetap normal. Oksigen 1 liter, stop minum karena pasien dalam keadaan kondisi letargis. Mencoba jalur infus namun tidak berhasil karena tidak tampak vena. Dipasang lebih dari 10 kali sampai bagian fossa cubitti namun tidak berhasil. Untuk penggunaan kit intraoseusnya tidak kami lakukan karena belum ada kewenangan. Dan ya, kemudian akhirnya mendapatkan OGT dok, akhirnya dibolus bertahap dengan menggunakan RL, menggunakan 10 cc sampai 100 cc. Kami stop karena mulai tanpa distensi, muntah negatif,
bronki basa halus negatif, namun pasiennya belum sadar. Kemudian sudah dilakukan persiapan rujukan, akhirnya pasien dirujuk dok. Namun pada saat di perjalanan pasien meninggal dunia dok. Mungkin itu. Oke. Tragis banget ya. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Eni. Bu Eni silakan. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Tri. Monggo Dokter Dina, dipersilakan. Ya. Jadi tata laksana gimana? Tata laksananya? Oke. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mencoba membahas kasus ini. Jadi ini udah share screen kelihatan? Kalau Dokter Dina mau share screen berarti Dokter belum Tri ya? stop dulu. Oke. Ya. Dokter Tri share screen-nya. Dimatikan Bu ya. Tutup dulu ya supaya Dokter Dina bisa share screen. Ya, sebentar Bu. Stop share screen. Sudah Bu. Ya. Silakan Dok. Sudah tampak itu? Tulisan kasus? Kasus Belum. sudah tampak? Belum ya? Belum Dok, belum share screen. Oke. Boleh sebentar. Saya ulang lagi. Sudah ya? Ya. Tampak? Sudah Dok. Oke. Jadi anak perempuan yang dikirim kemarin, jadi semakin jelas tadi ini anak perempuan usia 13 bulan. Beratnya 10 kilo. Kalau dilihat dari gizinya, berarti dia gizi baik. Dia di atas di atas 0 ya, berarti dia di atas grafik yang lebih tinggi, berarti antara 0 sampai +1. Gizinya dia gizi baik. Kemudian datang dengan sesak napas, kurang kesadaran. Riwayat diare, bukan riwayat diare. Dia masih dalam kondisi diare. Karena itu kan sakitnya masih pada saat subuh ya. Iya Dok. Ya, jadi masih diare. Kemudian datang dalam keadaan shock, letargis, nadi teraba lemah, pulsnya nadi 130 kali, SpO2, RR sekian, akral dingin 2 detik, GDS namun aksesnya tidak berhasil. Daftar masalah, saya lihat ada sesak nafas, kurang kesadaran, bukan riwayat ya, diare, kemudian belum terpasang infus. Dari sini ada, dari fisik diagnostik ada shock, letargi, nadi teraba lemah. Suara saya tidak, suaranya echo ya. Suara jelas ini. Kok ada echo ya? Terus kemudian nadi teraba lemah. RR-nya 62 kali per menit, di mana harusnya dia RR-nya cuma 50 ya, berarti lebih. Ada retraksi atau tidak tahu. Kemudian akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 2 detik, nadinya 132 kali per menit, harusnya dia udah lebih dari 120 kali per menit. Durisnya tidak ada informasi, tensinya tidak ada informasi. Akses resusitasi cairan. Kalau seperti ini, kita udah dapat dia pasti shock kondisinya. Kita melihat dari CRT lebih dari 2 detik, akral dingin, nadi teraba lemah, letargi, shock, udah ada tanda shocknya ditandai dengan letargi dan
ini semuanya. Nah, ini kemudian nomor satu yang kita cari adalah akses. Akses nomor satu intravena. Intravena tidak bisa, intraosius. Tapi intraosiusnya kita agak susah. Paling tidak kita bisa venaseksi. Ada nggak sarana venaseksi di situ, Dokter Tri? Dokter bedah atau dokter siapa itu? Sementara tidak ada, Dok. Belum dikerjakan, Dok, karena penanya belum dikerjakan, Dok. Nggak, belum dikerjakan. Ya. Nah, tapi seandainya dikerjakan, bisa nggak dikerjakan? Tidak bisa, Dok. Oh, berarti kita tidak punya akses ya istilahnya ya? Ya, Dok. Ya. Berarti intravena tidak bisa, osius tidak bisa, kemudian yang di venaseksi juga nggak bisa. OGT kita bisa ya? OGT bisa, Dok. OGT Tapi bisa. hanya berani masukkan 100 cc aja, Dok, dari target 20 cc per kaki BB, Dok, karena mulai kembung, Dok. Penyerapannya udah nggak bagus. Dan ini juga anaknya agak aneh juga ya. Hanya dalam waktu di hari 3 kali, terus kemudian hasil darahnya segala macam ada nggak hasil labnya? Karena puskesmas agak pelosok, Dok, jadi hanya punya GDS sederhana, Dok. Lain-lain ada, Dok. Kita tidak tahu, nggak ada semuanya ya. Ya, Dok? Semuanya nggak ada ya, berarti kita nggak punya data ya? Nggak ada, Dok. Hematologi rutinnya juga nggak punya, Dok. Hematologi rutin nggak punya? Oh. Alatnya rusak, Dok. Oh. Waduh, agak susah juga ya. Ini bener-bener agak susah juga. Kemudian CRT-nya lebih dari diuresisnya bagaimana? Diuresisnya Di belum pampersnya? ada pakai pampers, Dok. Terus pada saat datang basah atau bagaimana perhatian? Wah, atau kering? Belum dilihat, Dok, karena fokus karena tidak sampai ke situ. Ya, Dok. Oke. Diuresisnya nggak tahu, tensinya nggak tahu, hasil labnya kita nggak bisa. Saya sejujurnya membahas ini agak bingung karena kita nggak punya data apa-apa ya. Blank. Oke, kita ilmunya aja deh. Jadi kalau kita tahu bahwa anak ini shock, ya, suatu kondisi di mana suatu inadequate superfusion to meet metabolic demands, itu hypoperfusion. Terjadinya hipoperfusi. Halo? Kok nggak bisa ya? Udah. Ya. Clinical feature dari shock ini itu ditandai dengan heart rate-nya yang meningkat. Jadi hipoperfusi di mana capillary refill time-nya meningkat, sudah terjadi pada anak ini. Diuresisnya turun, mental status-nya turun, weak pulse, dan blood pressure-nya kita nggak punya data. Kemudian kalau klasifikasi of shock dari anak ini, kita lihat kemungkinan dia hypovolemic or hemorrhagic tidak ada, hypovolemic aja kemungkinan ada, kardiogenik, obstruktif, atau distributif. Tapi kalau melihat tanda-tandanya pada kasus ini, hipovolemic, kita pertanyakan juga, dia tidak ada muntah ya? Pasien ini tidak ada muntah? Tidak ada, Dok. Kemudian makan minumnya mau. Siang hari. Kemudian anak ini umurnya 10 kilo. Waktu subuh itu, periksa-periksa dia kan mulai subuh sakitnya. Itu dia mau makan minumnya mau. Tapi maunya seperti apa kita juga tidak tahu ya, orang tua beda dengan kita ya. Itu pada saat dia datang tanggal 21 subuh itu anaknya tampak lincah atau tampak udah mulai lemas ya? Subuh, Dok, keluarga pasien tidak membawa anaknya, Dok, hanya membawa pada saat siang hari saat mulai diarenya belum sembuh, Dok. Yang diberi kotri itu, Dok. Ya. Jadi selama dari subuh sampai siang pasien tidak ada berobat kemanapun, Dok. Berarti dapat kotri itu aja kan dia sakitnya mulai subuh tanggal 21 kan berarti kan? Iya, Dok. Siangnya subuh tanggal 21. Dok?
siangnya baru berobat. Oke. Ya. Pada saat siang itu berarti kan kita semuanya sedang aware semua ya, bisa melihat kondisinya dia. Pada saat kita periksa, pasien ini kelihatan bugar atau tidak? Mohon maaf dok, periksanya dengan tenaga kesehatan lain dok. Waduh. Susah ya. Kencingnya juga seberapa kita tidak tahu ya. Tidak tahu, tidak ada informasi ya Ya, dok. pada saat siang ini. Nggak tahu, Nggak tahu dok. nggak tahu informasinya. Karena tidak mungkin anak ini tiba-tiba malam ini tiba-tiba tidak sadar, kemudian sesak napas, terus langsung dibawa, langsung nggak ada. Itu mesti mulai prosesnya mesti dari awal. Jadi kita tahu bahwa shock itu ada dua, mulai warm shock dan sampai dengan cold shock. Mungkin pada saat dibawa ini anaknya sudah dalam kondisi warm shock. Sudah dalam kondisi shock tapi tidak terdeteksi. Mungkin. Karena tidak ada berita anak ini bugar atau tidak. Nah, pada saat itu juga heart rate-nya tidak tahu, suhunya berapa, kencingnya bagaimana, saturasinya juga tidak tahu, respiratory rate-nya tidak tahu ya pada siang itu ya. Ya, dok. Susah tiba-tiba Dr. Tri. Gimana ini? Udah saya teruskan ini aja. Jadi classification of shock-nya itu ada shock hypovolemic or hemorrhagic. Pada anak ini tidak mungkin hemorrhagic. Saya curiga anak ini hipovolemik. Kalau kita lihat hipovolemik, berdasarkan informasinya diarenya cuma 3 kali. Tidak ada muntah. Berarti tidak cocok. Tidak sesuai. Tidak mungkin menurunkan cairan jadi lebih dari 20%, nggak mungkin. Terus beritanya makan minum mau. Tapi berita ini juga, informasi ini masih kita tanda tanya juga. Karena anak ini pada saat siang hari bugar atau tidak, kencingnya ada atau tidak, nggak ada informasi. RR-HR-nya juga nggak ada. RR-HR-nya juga nggak ada. Jadi kita tidak tahu pada saat ini anaknya dalam kondisi apa. Cardiogenic shock pada pasien ini tidak ada berita sakit jantung sebelumnya. Obstructive shock atau distributic shock mungkin masih bisa pada anak ini. Kemungkinan bisa sepsis, mungkin bisa sepsis. Bisa sepsis karena diare akutnya itu, atau hipovolemic shock karena diarenya tapi kurang mendukung, faktor pendukungnya kurang ya untuk hipovolemik. Gimana Dokter Tri? Pada pasien ini dok, siang harinya kata perawat yang mengobatinya dok, saya tanya ulang dok, pasiennya masih aktif bergerak dok, makan minumnya mau, namun habis maghribnya itu dok, beliau pulang ke rumah dan pada saat itu diarenya makin tambah parah dok, makan minumnya kurang dan pasien itu tuh tidak ada berobat sama sekali dok, jadi selama 4 jam di rumah tuh setelah dari siang tuh dok, makin tambah parah sih dok BAB-nya dok. Jadi di rumah selama 4 jam. Ya, habis maghrib sampai jam 10 Setelah berobat kan? diarenya makin tambah parah dok. Berarti hipovolemic shock ya. Ya dok. Hipovolemic shock. Hipovolemic shock tidak cocok untuk semuanya. Tata laksananya kita lihat dulu. Ya, kita lihat. Kemungkinan masalah dari perdebatan pada kasus ini adalah adanya metabolic acidosis pada anak ini. Kemudian ada electrolyte imbalance. Terus kemungkinan pada anak ini ya, ada 2 hal ini, ada metabolic acidosis atau ada electrolyte imbalance. Maaf Dokter Dina, saya potong. Ya. Dokter Dina sedang share PPT kah? Iya. Udah buka belum? Karena yang masih terlihat bentuk bukan folder ya, bentuk belum PPT-nya yang terbuka dok. Oh, kok diem aja semuanya tadi? Saya pikir dokter masih membahas. Enggak. Maaf. Sebentar. Biar screen stop share dulu ya. Ya. Saya ulangi lagi. Share screen. Ini udah nih.
Eh, Cek komputer. Udah? belum dok, kalau belum terlihat oleh saya. Padahal udah ya. Atau kalau mau saya bantu, PPT-nya dikirim WA dok. Tapi enggak, agak lama mungkin ini. Oke. Gimana caranya coba ya? Saya share screen. Buka dulu PPT-nya. Udah saya buka. Share screen. Udah. Advance kah? Bukan. Bukan. Nah, ini udah bisa. Ya, betul. Ini Ya, udah nampak. Sudah. Nah, udah. Nah, jadi pada anak ini berarti kita tambah lagi daftar masalahnya ternyata bukan riwayat diare, diare yang profuse. Diare yang profuse menimbulkan masalah polemik. Jadi di sini tadi nah, hubungan sama harus dipertimbang adalah metabolic acidosis, kemudian electrolyte imbalance. Ini yang harus dipertimbangkan pada kasus ini. Itu datanya saya kurang ya. Kemudian juga pada kasus ini ya, jelas dia udah clinical feature-nya itu udah shock hipovolemik yang tidak tertangani dengan yang belum tertangani istilahnya, belum tertangani. Karena apa? Karena kita belum melihat adanya perubahan. Tachycardia, investigate further. Belum melihat perubahan di dalam ini. Masih kelihatan? Kelihatan? Nah, kelihatan dua ini? Kelihatan. Dua ini? Ya, kelihatan dok. Pulse-nya dari shock itu adalah normal heart rate, ya. Kemudian normal pulse. Capillary fill time-nya sudah kurang dari 2 detik. Kemudian normal blood pressure. Kemudian terjadi warm extremities. Kemudian normal mental status. Urin output-nya harus ada lebih dari 1 mili per kilogram per hari. Kalau anak ini berarti dia sudah harus bisa pipis. Nah, pertanyaan saya, Dokter Tri, pada saat dikirim itu, dia heart rate-nya udah mulai bagus belum? Pada saat resusitasi kan dok? Ya, berarti belum diresusitasi, cuma masuk 100 cc belum diserap kan, belum ada 2 jam kan? Yes, masih sama dong, tidak terlalu berubah dok. Nah, tidak berubah, berarti belum ada perubahan heart rate. Pulse-nya masih juga belum ada perubahan. Ya dok. Capillary fill time-nya masih kurang dari 2 detik. Ya. Kemudian extremities-nya masih dingin. Masih dingin dok. Mental state-nya masih letargi. Masih letargi. Kencingnya masih nggak ada. Ada dok. Berarti dirujuk dalam kondisi shock. Ya. Udah, ya sudah. Sudah. Jadi apa sekarang karena ini udah terjadi ya. Sudah terjadi. Berarti kalau kita menghadapi kasus seperti ini udah shock. Berapa jam ya? Hanya dalam kondisi 1 jam toh. 1 jam langsung dirujuk. 1 jam belum tertangani sama aksesnya. Jadi next ada kasus, daftar masalah seperti ini. Kalau udah sampai sesak nafas dan kesadaran, itu berarti shocknya sudah berat sekali. Kemudian sudah ada letargi, ya udah ada letargi, nadinya teraba lemah, CRT-nya udah lebih dari 2 detik, akralnya dingin, RR-nya 62 kali, nadinya udah 132 kali. Ini udah shocknya udah berat banget, perlu penanganan segera. Jangan lupa, next kalau ada kasus seperti ini, paling tidak kita harus tahu diurisisnya. Diurisisnya seperti apa? Harus tahu. Nomor 1 itu yang dipegang adalah diurisisnya. Pada anak ini kita tidak tahu, tidak menanyakan, tapi kita bisa membuka pampersnya. Nah, dikurangi 9 gram, beratnya pampersnya 9 gram.
dikurangi 9 gram berapa? Itulah kencingnya dia. Kemudian juga masalah ini akses restorasi cairan. Ini penting sekali. Jadi kalau kondisi seperti ini harus nomor satu jelas kalau udah 10 kali intravena nggak bisa, akses vena udah nggak bisa lagi, kemudian kita pakai OGT. Tapi OGT kita harus tahu bahwa penyerapan dari gastrointestinal itu sekitar 2-3 jam. Kita mau nambah 100 cc 1 jam, 2 jam lagi, 2 jam lagi dia udah lewat. Nggak bisa. Kemudian intraosseous dan terakhir sekali adalah apa namanya? Apa tadi? Vena ya. Vena yang di vena seksi. Saran ini Bu Heni. Terus kemudian ini dilengkapi ini hasil labnya nggak ada. Hasil labnya nggak ada. Padahal kalau gini ini kita perlu lab cek darah rutin. Paling nggak kita tahu HB, kemudian leukosit dan trombositnya kita tahu berapa. Kalau seperti ini, kalau misalnya kita hanya berpegang pada karena itu tadi apa namanya gula darahnya tinggi, itu pasti KDS. Belum tentu KDS. Kita harus lihat KAD itu ada kan KAD ringan, sedang dan berat. Itu kita harus lihat pH-nya berapa dulu. pH-nya berapa. Kemudian asidosisnya kita harus lihat juga asidosisnya. pH-nya kurang dari 7,3 atau kurang dari 7,2 atau kurang dari 7,1. Kita lihat dulu. Ada manifestasi klinis sebelumnya pasti ada poliuri, polidipsi, penurunan berat badan ada. Tapi kalau kita lihat berat badannya anak ini, umurnya 13 bulan, beratnya 10 kilo, ini gizinya gizi baik. Gemuk kan anaknya ya? Ya. Betul ya dokter? Agak gemuk, gempal gitu ya? Ya, Dok. Gempal ini anaknya. Jadi kalau kita bilang KAD agak susah, kita tidak punya dehidrasi dengan derajat bervariasi. Ini dehidrasi berat, tapi ini udah shock. Beda dehidrasinya dengan KAD. Kemudian didahului ada mual muntah, nyeri perut, takikardi, hipotensi, turgor kulit menurun, dan shock. Itu udah terjadi kalau udah beberapa saat dan ada pengikutnya, ada pendahulunya, ada poliuri, polidipsi, dan penurunan berat badan. Tata laksana misalnya ini KAD, kita harus bisa AGD dulu dokter Tri. Ini mau KAD atau mau shock, mau itu adalah kita resusitasi cairan dulu. Dan kalaupun ini KAD, yang kita selesaikan adalah proses asidosisnya dulu, bukan sibuk-sibuk menurunkan kadar gulanya. PR aja untuk kita semua yang akan datang. Jadi ini pemeriksaan darahnya bisa enggak ini? Dokter Tri, bisa jadi enggak? Udah lapor dinas belum? Dok, saya PJUKP Dok sudah nyampaikan ke manajemen 15 kali Dok, tapi belum ada tanggapan Dok. Oh iya. Manajemen puskesmas ya? Ya, 15 kali tapi Manajemen di mana? Ya? Di manajemen di puskesmas itu? Ya, langsung ke kepala puskesmasnya Dok, bilang manajemen maksudnya manajemen mana? Ya? Oh, iya. Iya, di manajemen puskesmasnya itu. Di puskesmas Kedawangan ya? Iya Dok. Iya. Nggak susah kalau menghadapi seperti ini. Terus kemudian pemeriksaan dokter Tri nggak di poli? Di poli dan rawat inap Dok. No. Di polinya nggak memeriksa pasien ini? Tidak Dok, pasien datang ke UGD jam 10 malam Dok. Jadi langsung ke IGD pasiennya Dok. Enggak. Yang waktu diare. Ya? Waktu diare masih 3 kali dikasih kotrip itu bukan yang meriksa siapa? Itu nakes perawat yang lain Kan Dok. yang lainnya Dok. Iya. Nakes yang lain. Ini enggak bukan dokter yang di sana yang memeriksa. Harusnya dokter Dok. Saya nggak tahu bagaimana sekarang. Ya harusnya dokter tapi nggak tahu juga bagaimana Dok kemarin Dok. Ini siang ya padahal ya? Iya, dia pagi kan ini?
pagi siang ini. Terus sampai siang toh. Jadi jujur terus terang untuk kasus ini saya hanya bilang bahwa kasus ini adalah diare akut dengan dehidrasi berat serta shock hipovolemik, hiperglikemia. Shocknya bisa kita buktikan dengan kondisi klinis yang seperti ini, klinis semuanya yang kita bisa berikan dan pemeriksaan fisiknya kita nggak punya pemeriksaan penunjang apapun juga. Terus nanti saya ingatkan aja untuk diuresisnya ya, harus selalu diingat pasien diare itu yang ditanya nomor 1 itu adalah kencingnya masih ada atau enggak. Apalagi kalau dia udah diare udah berkali-kali, kencingnya masih ada enggak? Kira-kira kencingnya berapa cc? Sehingga kita dapatkan tadi kencingnya dia bisa 1 cc per kilogram berat badan per jam. Oke, kita bahas lagi. Kemudian ada lagi fungsi J4 menghadapi shock itu jalan atau jalur pemberian per oral atau intravena. Jenis cairan oralitis 2 ini dalam kondisi yang sudah bagus, kristaloid atau koloid. Cairan rumatan, dehidrasi, konsentrasi, shock atau tidak shock. Karena ini shock harusnya kita beri 10 sampai 20 cc per kilogram sampai 60 menit sudah teratasi. Jadwal pemberian cepat 10 sampai 30 menit teratasi. Kemudian kita lihat bagaimana. Sejawat-sejawat yang lain dari puskesmas lain bisa sharing bagaimana kondisi. Silahkan sharing yuk gantian. Ya, dipersilakan. Untuk kasus yang sama maksudnya ya, Dok? Ya, kasus yang sama. Yuk, silahkan. Mau nambah Pengalaman kali ya, Dok? Ya, betul. Kasus. Ini dengan kondisi sangat terbatas seperti ini. Betul, Dok, dengan keterbatasan di puskesmas. Sangat terbatas sekali, ya. Sama, Dok. Silahkan Puskesmas Teluk Batang. Sama, dokter. Kami pun alat hematologinya rusak juga, dokter. Di kabupaten tetangga ya? Iya, dokter. Iya, Bu. Sama-sama rusak. Iya, Bu. Aduh. Jadi kita nggak bisa mengandalkan AGD, IGDS. IGDS itu kan yang pakai model AcuCheck itu yang artinya AcuCheck sih, yang model itu pakai itu aja kan? Rapid. Ya kan? Nah itu aja, rapid aja. Itu kadang-kadang hasilnya juga nggak bisa dipercaya. Terus untuk orang yang sudah mau mendekati masa-masa, apalagi pupilnya udah isopurmidriasis, gula darahnya pasti akan tinggi. Jadi kita nggak bisa bilang KAD. Ini shocknya belum teratasi, udah dirujuk. Silahkan yang lainnya lagi, dokter dari Batang tadi. Waduh. Gimana kalau menghadapi kasus seperti ini? Anggaplah kita yang menghadapi seperti ini. Gimana? Ada nggak kemudian saran untuk dilakukan misalnya short course untuk venaseksi begitu bagaimana? Ya, izin dokter, kalau kami dokter biasanya kalau sudah didapat pasien yang mengalami yang shock seperti ini, mungkin kalau kami mencoba memberikan terapi cairan dari intravena sudah dicoba sampai 5 kali, langsung kami konsultasikan ke rumah sakit di Kayong Utara ini untuk misalnya membantu memberikan mencoba untuk pemasangan intravena. Mungkin dokter kan kalau kasus seperti ini kan pasiennya pun tidak mungkin dirawat di rumah sakit kami ini, tapi kami tetap meminta tolong ke puskesmas di tempat kami ini untuk melakukan pemasangan intravena karena kan kami pun tidak dapat memasangnya begitu dokter. Dari Teluk Batang ke rumah sakit berapa lama, Dok? Sekitar sejam dokter. 1 jam. Kalau untuk kondisi shock itu tetap harus tertangani pada saat
Ya paling nggak 30 menit. Kalau kita kirim pasien juga resikonya berat banget. Lawan darah nggak bisa. Nggak bisa dok. Nanti kita mesti pasiennya nggak tertolong lagi. Ada saran nggak yang lainnya? Silahkan dokter. Silakan Bapak dan Ibu. Pengalamannya silahkan sharing. Dok, ini kalau saya lihat data aset ya dok, sebenarnya tuh banyak alat-alat kesehatan yang sudah kita sebarkan di puskesmas. Ya. Nah, tapi mungkin menurut kalau kami, dari sudut pandang kami sih melihat proses maintenance-nya yang kurang maksimal, sehingga banyak alat yang kita miliki tapi juga tidak bermanfaat. Ini bisa di-mute. Bukan dari tempat saya, dari peserta kayaknya. Dari host. Tolong Ya, di-mute. sudah. Sudah. Kalaupun kemudian kita sediakan kembali alat seperti itu ya dok, kalau kita tidak bisa memastikan teman-teman user bisa melakukan maintenance dengan baik, nah analisnya juga tidak setiap puskesmas ada dok. Kalaupun ada cuma satu. Ya. Kalau kasusnya malam, analisnya biasanya juga udah di rumah. Benar nggak dokter Tri? Iya kan ya? Petugas analis kan biasanya tuh aduh satu-satu gitu baru yang ada. Itu tantangan lah ya. Perawat bidan memang banyak. Kalau yang lain ya. Saya persilakan Bapak dan Ibu. Silakan. Kita jadi urun rembuk ya gimana menghadapi seperti ini. Karena kita nggak bisa menghadapi kasus dokter Tri dari Puskesmas Teluk Batang. Dokter siapa? Dari Teluk Batang. Dokter Hamdi, dokter. Dokter Hamdi, dokter Tri. Ini nanti jadi korban dari orang marah-marahnya ke dokter Tri sama dokter Hamdi. Beliau bisa aja pasang infus, beliau bisa aja resusitasi, sudah pinter-pinter semua. Tapi kalau nggak bisa masangnya, alatnya nggak ada, kita nggak bisa tahu rutinnya, susah juga mau menangani kasus shock. Iya. Ini kalau kasusnya dokter Tri tertangani, bisa dipasang infus tertangani shocknya. Jadi ada oksigen nggak di sana dokter Tri? Ada dok. Dok, izin share dok ya. Ya. 2 hari berikutnya setelah kasus ini dok, ada kasus yang Ya. serupa dok, dehidrasi berat dok. Ya. Alhamdulillah Ya. itu infusnya bisa masuk dok, Ya. resusitasinya berhasil dok, dan besoknya langsung pulang pasiennya dok. Ya. Ini karena akses venanya nggak dapat dok, jadi itu Iya, patolnya ya. akses vena. Akses venanya nggak bisa. Ini permasalahan di itu. Weni bikin short course. Siap Weni kok dok. dia short Maaf, course short course. untuk vena seksi para dokter umum di tempat yang jauh-jauh itu, sehingga kalau ada kesulitan dalam pemberian akses intravena ini bisa langsung melakukan vena seksi. Baik, saya sudah catat dok. Nanti kalau disetujui pimpinan, saya diskusinya dengan dokter Dina untuk persiapannya ya dok. Boleh. Soalnya Ya. nanti vena seksi dengan saya ya, dokter anak nggak boleh vena seksi. Oh. Boleh dengan dokter atau dokter bedah anak. Jadi nggak usah harus ke Pontianak, ke dokter bedah yang ada di situ aja. Jadi bisa dikerjakan, didelegasikan lah dengan memiliki kompetensi yang sudah melakukan short course. Ya. Karena ternyata dokter Tri juga jelas pasti bisa resusitasi itu, bisa baca bukunya, gampang penanganannya. Nah, kalau udah bisa tertangani, jangan lupa ini perlu perawatan selanjutnya itu harus ada cek darah, segala itu cek darah rutin, kemudian AGD nggak bisa ya, paling nggak elektrolit sekarang zaman sendiri gini sudah ada di puskesmas. Ini permasalahannya cuma masalah akses tadi itu, akses dan sorry ya kalau
menurut saya ini dari pemeriksaan pertama kali, kecermatan pemeriksaan pertama kali. Saya curiganya kalau hanya dari malam saja tiba-tiba langsung ada sesak dalam waktu hanya 6 jam saja dia bisa sesak napas, bisa langsung letargis, bisa langsung shock yang sangat berat seperti ini. Kayaknya nggak mungkin. Ini shocknya sudah dari awal, dehidrasinya sudah dari awal dia sudah dehidrasi dulu. Dehidrasi kan tanpa dehidrasi ringan sedang. Kadang-kadang dehidrasi ringan sedang itu tidak, kalau kurang jeli melihatnya, kita tidak bisa tahu. Jadi harus jeli. Bagaimana caranya? Kencingnya dilihat. Jangan lupa selalu tanya kencing untuk pasien diare. Kemudian untuk minumnya kita menanyanya ada mual enggak, ada muntah enggak. Tanyanya bukan hanya seperti itu. Kalau bisa minum obat enggak Bu ini? Bisa minum obat. Terakhir kapan minum air putih? Udah 5 jam yang lalu. Kenapa enggak diberi minum beberapa ini? Kalau diminum dia agak mak sedikit. Berarti enggak bisa minum. Indikasi rawat inap dari awal. Jadi kita harus jeli dari awalnya supaya tidak terjadi dehidrasi berat yang sampai ke arah shock. Itu masalah kejelian aja dari awal. Karena nggak mungkin ya dari subuh langsung tiba-tiba datangnya langsung tidak sadar. Padahal dia hanya 4 jam diarinya terus menerus langsung nggak sadar, itu kasusnya jarang sekali. Kecuali memang orang ada pembiaran dari keluarganya dianggap nggak apa-apa, mau ngenteng-ngentengi dan lain sebagainya. Karena saya pernah punya pasien diare dengan 10 kali sehari, saya lihat dia dehidrasi ringan, segera kita tolong, oke, baik. Silahkan dari yang lainnya. Kalau enggak, saya memberikan masalah ini yang penting sekali. COVID ada enggak di daerah Pendawangan? Izin Dokter Dina. Dok, izin bertanya dok. Dok, ya. Untuk shock kan 20 cc per kgbb dok ya? Ya. Kalau untuk yang OGT-nya dok, bolehkah dan efektifkah kita masukkan volume sebanyak itu dok? Jika kita tidak bisa, jika akses pena tidak bisa dok? Nggak bisa, tidak efektif. Kita tadi masukkan 100 berapa cc tadi? 100. Cuma 100 cc. Tapi udah tampak tadi bahwa abdominnya langsung tampak distended. Ya. Nah, pengosongan lambung itu kapan berapa? Gastric emptying itu rata-rata 2-3 jam. Kalau dalam kondisi dia yang shock itu bisa lebih lama lagi, bisa sampai 4 jam. Kemudian kita lihat dari jam 22.30 sampai ke 23 baru 1 jam kita belum bisa nambah lagi. Jelas kalau nambah 200 sampai 200 nggak bisa. Karena terkendala gastric emptying time-nya. Status digestifusnya nggak mampu menahan 200 cc dalam waktu 2 jam langsung hilang lagi, kita kasih. Belum sampai 2 jam dia udah nggak ada duluan. Belum sampai 2 jam kan? Belum sampai 2 jam. Ya, 23 nggak bisa. Jadi OGT itu hanya justru kalau misalnya dia itu KAD, harusnya malah pasang OGT harus dikosongkan lambungnya, RB-nya dibersihkan, ketingnya dibetulin, circulation-nya dibetulin. Baru kita main insulin, nggak sibuk-sibuk nurunin GDS, tapi perbaiki dulu kondisi klinisnya, asidosisnya. Anak ini udah berat banget nih. Terus ada lagi Dr. Hamdi, yang lainnya silakan. Saya baca banyak banget ini dari. Saya mau webinar nanti jam 2. Dok, izin bertanya, Dok. Silakan. Dr. Hamdi. Dok. Enggak dengar. Sebentar. Silakan. Kalau seperti kasus dokter harus dipasang juga kaitunya, kateternya dokter. Ya. Pasang Untuk kateter. Iya dokter. Boleh, nggak apa-apa kalau memang ada kateter. Kateter vena atau kateter urin?
Kateter urin dokter, kateter urin, kateter urin. Boleh. Kalau emang ada memasang untuk perempuan 13 bulan itu dalam kondisi malam-malam, hati-hati ya masuknya, susah untuk perempuan. Kalau laki-laki sih gampang. Kenapa dokter T ketawa? Susah kan masangnya? Dokter, Gimana? Bisa masangnya? Pasang kateter untuk perempuan, bayi perempuan yang 13 bulan bisa. Udah pernah kalau nyoba? kalau anak saya belum pernah coba dokter. Ya, boleh. Kalau emang bisa memasangnya, tidak menyakiti anak ini, tidak salah pasang, bisa saja dipasang. Untuk melihat diurisnya berapa. Tapi kalau anak ini masih pakai pampers, biasanya dia bisa sendiri. Tapi untuk shock ini baiknya memang pasang kateter juga. Bagus itu yang dipasang kateter. Kalau bisa pasang. Ya dokter. Untuk aktivitas saya. Silahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Rina, izin dok. Ya, Dok, silakan. berarti kalau kami yang ada di daerah yang jauh dari rumah sakit dok, kalau kondisi seperti ini ibaratnya pasrah gitu dok ya? Yang nggak bisa pasrah. Maksudnya hampir Kursus dulu, maksudnya kalau sudah akses penanya nak masuk dan sebagainya. nggak bisa. OGP larikan. Tetap harus itu. Kursus dulu, nggak bisa. Nanti kita kena itu ke orang tuanya. Ini kalau orang tuanya tahu permasalahannya bisa marah-marah. Ya. Nggak bisa. Kita harus kursus venaseksi dulu. Kursus venaseksi ke dokter bedah di setempat. Harus. Paling seminggu atau 2 aja. Nggak bisa ada kompetensi. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Saya kalau mendapatkan venaseksi. Ya, silakan. Dokter Hamdi, silakan. Silakan Dokter Arizal ya dari Capkala. Dokter Arizal dari mana? Dari Puskesmas Capkala di Bengkayang dok, di Silakan, Dok. Kabupaten Bengkayang dok. Izin Arizal. dok saya bertanya masih tentang diare dok. Jadi saya sudah mengalami 3 pasien ini diare. Tiga-tiganya kejangnya dikarenakan hipoglikemik dok. Hipoglikemiknya berulang. Apakah itu diare bisa menyebabkan hipoglikemik berulang dok? Dan ketika saya rujuk di rumah sakit saya pantau 2 dari pasien itu meninggal dok karena hipoglikemiknya berulang terus dok. Nah, sekarang kalau kita kasus, langsung saya jawab ya, Dokter Arizal ya. Kita kalau menghadapi kasus dengan diare, ya, oke, diare jarang sekali ada hubungannya dengan hipoglikemik ya, kecuali dia menjadi sepsis. Kemudian terjadi asidosis. Ini mau terjadi hipoglikemik boleh, mau terjadi hiperglikemik boleh. Kalau terjadi hipoglikemik, hati-hati, berarti perbaiki dulu asidosisnya, perbaiki dulu sepsisnya. Tidak sekedar diare biasa. Perbaiki dulu asidosisnya. Diare yang hipoglikemik biasanya anaknya tampak sakit berat kan? Penampilannya, Dokter Arizal. Betul. Suaranya kurang enak ya? Tanpa sakit berat tapi tidak dehidrat. Yang terakhir yang saya temukan GDS-nya low dok, kita kasih 25% itu dok, 2 cc per kilogram berat badan, udah bagus. Kemudian 15 menit kemudian drop lagi dok, kejang lagi. Itu berulang sampai di rumah sakit seperti itu dok. Berarti ada penyakit lain yang mendasari. Ada penyakit lain yang mendasari. Ya itu saya bingung dok. 3 pasien itu saya temukan seperti itu dok, dan 2-nya meninggal. Saya tanya ada riwayat kencing manis ataupun hipoglikemik pada anaknya, sebelumnya tidak ada dok. Jadi saya bingung gitu. Saya pernah disalahkan dari rumah sakit karena yang pertama dulu saya nggak pernah mau periksa GDS-nya. Ketika di rumah sakit yang pertama kali itu low, saya dimarah. Kenapa nggak cek GDS? Gitu. Jadi saya jadi pelajaran, jadi setiap kejang sekarang saya cek GDS. Emang setiap kejang, oh ini diare dan kejang. Iya dok, dia
diare dengan kejang, Ya, Dok. Dan terus ya, hipoglikemik tiga-tiganya, Dok. di antara kejang ini tadi ada sadarnya atau dia kejang terus sampai kita tidak sadar, arah ke meningitis atau ensefalitis atau meningoensefalitis. Tidak ada tanda-tanda encephalitis, Dok. Kemudian setelah selesai kejang dia bisa makan, Dok. Dia sadar, bisa ngobrol. Makanya saya heran ketika di rumah sakit besoknya pasiennya meninggal, Dok. Jadi curiganya ke arah sepsis ini, dokter. Sudah diperiksa untuk sepsisnya enggak? Iya, Dok. Depositnya, trombositnya. Iya, di puskesmas Kala ini memang labnya kan Iya, masih manual, Dok. di rumah sakitnya itu. Di rumah Oh, sakitnya di rumah itu. sakitnya saya tidak dapat informasinya sih, Dok. Cuma dapat informasi dari orang tuanya bahwa anaknya sudah meninggal. Besoknya meninggal. Katanya gulanya turun berkali-kali. Itu sepsis itu. Itu sepsis. Oh, gitu, Dok. Itu udah dikasih antibiotik belum di rumah sakit? Kita harus tahu depositnya Sudah berapa. dikasih, Dok. Oh, iya, Dok. Kita harus tahu Berarti depositnya berapa hipoglikemiknya karena sepsis. karena sepsisnya itu. Karena jarang banget ya diare itu kena langsung ke hipoglikemik, sebab langsung tuh hampir tidak pernah sama jumpa seperti itu. Tapi kalau disertai dengan yang lainnya lagi, sepsisnya itu bisa saja seperti itu. Ya, Curiganya ini sepsis memang itu karena tiga pasien ini, Dok, diarenya sudah 1 Hmm. minggu dan tidak berobat pasiennya, Dok. Ada demam nggak? Nah, yang waktu saya periksa tiga-tiganya ini demamnya mungkin cuma 37-an, Dok, nggak nyampe 38, Dok. Pada saat dia kejang? Iya, Dok, saat dia kejang. Makanya saya awal-awal pertama biasa curiganya karena elektrolit, cuma karena tidak ada demam tidak. Jadinya saya curiganya karena gulanya, Dok. Hipoglikemiknya juga kalau ini informasinya juga nggak jelas juga ya. Saya nggak tahu elektrolitnya berapa, deposit, trombosit, kemudian CRP kita tidak tahu. Tidak tahu CRP-nya berapa. Jadi kalau dokter Arizal itu langsung intinya gini aja deh. Kalau ada pasien diare, ada diare, karena kondisi sekarang diare lagi banyak ya kayaknya ya. Udah mulai tren lagi. Itu kita periksa cek darah rutin. Darah rutin. Kemudian kita cek GDS. Kita lihat ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak. Jangan lupa diuresis selalu ditanya nomor 1. Yang dilihat sendiri. Kalau ada tanda-tanda dehidrasi atau dia kayaknya potensial dehidrasi deh, tapi nggak ada istilah potensial dehidrasi ya. Tapi sepertinya makan minumnya tidak mencukupi. Dia muntah, tapi saat kita ke tempat kita dia tidak ada dehidrasi. Mendingan dirawat saja untuk observasi. Biar jangan ada kelewatan. Terus kembali ke kasusnya Dokter Arizal tadi, kalau kita hadapi pasien dengan diare, kita lihat diare itu bisa, saya pernah dapat pasien diare ini disertai dengan demam tinggi, kejang, akhirnya akan menimbulkan ensefalitis. Tapi itu zaman dulu ya, saya pernah dapat pasien ini akan menimbulkan ensefalitis. Karena kemudian diikuti dengan sepsis, ya hipoglikemik, kemudian elektrolitnya imbalance, CRP-nya tinggi. Tapi kalau sepsisnya kita bisa atasi, meninggal ensefalitis bisa kita atasi, semuanya akan enggak. Curiga saya tadi sepsisnya belum teratasi waktu di rumah sakit. Curiga aja ya. Kan jarang deh diare, kejang. Kalau kejang tanpa demam, kita berpikir elektrolit imbalance yang pasien Dokter Arizal tadi, kalau hanya 37, tapi yakin nggak 37? Cek ulang atau tidak? Kita yakin, misalnya kita yakin 37. Iya, berarti apebris ya. Berarti apebris kan? Iya, Dok. Kalau apebris itu 7,3 waktu itu. 37 ya. Berarti apebris. Curiganya kita itu apakah itu suatu epilepsi? Kita curiganya Sebelumnya gitu. belum pernah kejang, Dok. Iya, bisa saja. Atau electrolyte imbalance. Terus kemudian ada sepsis. Karena dia ada hipoglikemia. Karena kalau pada
atau justru hipoglikemi penyebabnya jadi kekejangnya ini bisa muter-muter aja kemana-mana. Tapi datanya nggak ada, jadi nggak bisa diituin ya, nggak bisa kita bahas ya, aduh jauh. Untuk hati-hati aja dokter Arizal, dokter Hamdi, dokter Tri, kalau dapat kasus diare, itu tadi cek darah rutinnya jangan lupa, gula darah, kalau ada pemeriksaan elektrolit, tanda-tanda dehidrasi, dan potensial kemungkinan anak ini dehidrasi seberapa. Jadi kalau kemungkinan kayaknya higiene perorangannya nggak bagus, itu kemungkinan dia dehidrasi, tingkat dehidrasinya mesti akan tinggi banget menjadi dehidrasinya. Jadi baiknya dirawat saja. Seperti kasus dokter tadi, higiene perorangannya gimana? Personal higienenya gimana? Baik dok. Anaknya baik, kelihatan terawat, rapi gitu. Terawat, dok. Tapi soalnya ada miss dia tuh ya. Missnya tiba-tiba langsung diarenya banyak banget, langsung nggak sadar tuh. Berarti memang lebih dari 30 kali seorang sampai tidak ada, bener-bener deh. Bener-bener dia lebih berkali-kali waktu malam itu. Ya, pihak keluarganya itu nampaknya agak menunda dalam membawa ke UGD, dok. Nunggu suaminya, dok. Jadi dibiarkan di rumah, dok. Nggak ada yang bawa, dok. Terlambatan dari keluarga. Ya. Oke, silakan yang lainnya lagi. Kayaknya diare itu gampang ya, tapi ternyata kok banyak implikasinya banyak sekali. Dokter Dina, izin bertanya, dok. Dok, bagaimana rasionalisasi penggunaan antibiotik pada diare, dok? Selain pada kasus disentri, dok, apakah harus pakai antibiotik, dok? Misalnya cotrimoxazole atau yang lainnya, ataukah hanya terapi simptomatik zinc aja dan sebagainya, dok? Terima kasih, dok. Ya, kita kalau untuk diare, indikasi untuk pemberian antibiotiknya itu banyak banget ya. Kita harus tahu kumannya. Kalau kumannya ini antibiotiknya ini, kumannya itu antibiotiknya itu, dan kita tidak bisa melihat kumannya, jenis kumannya kita tidak bisa melihat. Jadi sekarang kita melihat diare ini ada tanda-tanda infeksi yang lainnya enggak pada diare. Misalnya ada demam, ya. Terus yang kedua, leukositnya tinggi. Dia tapi tidak dehidrasi ya. Tidak dehidrasi, leukositnya tinggi, dia ada demam. Boleh saja kita kasih antibiotik. Kita kasih antibiotik, kalau sekarang masih dari puskesmas, itunya kan masih kopri ya. Iya, Dokter, dok. Ya, masih kopri sama zinc. Ya, cuma itu saja, sama turun panas. Dan yang kita edukasikan ke orang tuanya, tadi itu ada tanda-tanda dehidrasi, perawatannya kayaknya, kita ngelihat kayak ini higien perorangannya, personal higienenya bagaimana. Kalau personal higiennya kayaknya nggak bagus, meskipun tidak ada tanda-tanda dehidrasi, misalnya informasi makan minumnya tidak jelas, banyak atau tidak kita tidak tahu, dirawat saja. Jadi rumah sakitnya puskesmasnya dokter Tri nanti akan penuh ya dengan observasi diare seperti itu ya. Untuk menghindari terjadinya dehidrasi berat ataupun shock. Antibiotiknya kita tetap kasih kotri ya, tapi tidak semua diare yang dikasih kotri. Kita lihat-lihat kasusnya. Kalau nampak sakit berat, ada demam, BAB-nya ada darahnya, atau hijau, susuran banyak sekali, kita kasih kotri. Kotri ada pilihan yang lainnya, ada tidak di puskesmas? Hampir semua, sebagian antibiotik punya, dok. Amoxicillin, erythromycin, chloraphenicol, dan sebagainya punya, dok. Oh, itu nggak bisa itu, hanya kotri aja untuk diare. Ya, tapi hanya pilih kotri aja, dok. Nah, kayaknya yang kotri. Silahkan yang lainnya. Ya, dipersilakan Bapak dan Ibu memanfaatkan kesempatan yang baik hari ini bisa berdiskusi dengan Dokter Dina. Bagi yang sinyalnya tidak stabil, boleh pertanyaannya dicatat di room chat, nanti saya bantu bacakan. Gitu ya, Dok ya. Kalau Izin, Dok. ya, silakan. Izin, Dok, mau bertanya untuk diare ini, Dok.
pada beberapa dokter saya melihat ada diberikan Smecta, Dok. Itu bagaimana, Dok? Kemudian apa? Kenapa diberikan pakai Smecta, Dok? Oh, Smecta. Ada beberapa dokter menggunakan Smecta, Dok. Bagaimana indikasi pemakaian Smecta, Dok? Ya, Smecta. Smecta itu isinya halo, sebentar. Isinya dioctahedral smectide untuk mencegah dan mengurangi diare. Ini obat bebas dijual. Golongannya obat bebas. Jadi ceritanya zaman dahulu. Jadi kalau diare itu ini yang cerita almarhum Prof. Agus ya. Dia baru saja meninggal. Diberi cairan oralit. Kemudian yang kedua, mereka kalau orang-orang dari orang-orang sana itu, mereka makan roti-roti yang gosong. Apa itu kira-kira? Karpol kan? Karpol kan? Ya, kira-kira seperti itu lah zaman dulu. Tapi kemudian dipelajari lagi dari divisi gastrohepatologi, mempelajari lagi, ternyata pemberian-pemberian yang ini itu tidak efektif untuk mengatasi diare, termasuk Smecta. Ada Smecta, Atapulgit itu apa ya? Atapulgit juga kan? Atapulgit. Kemudian macam-macam itu ada lagi untuk anti diare. Tapi ini tidak dianjurkan oleh WHO. Tidak dia. Jadi kalau tidak dianjurkan, kalau memakai ya hati-hati. Hati-hati aja, kita sesuai yang anjuran WHO aja. WHO tetap hanya pemberian oralit dan zinc. Terus pemberian antibiotik atas indikasi. Jadi untuk Smecta itu tidak disarankan oleh WHO. Kalau ada dokter-dokter yang pakai, ya itu urusannya yang pakai. Mudah-mudahan pasiennya bagus. Kalau bagus ya sudah. Kalau punya pengalaman pakai seperti itu, kalau pengalamannya pasiennya bagus, gimana ya, ini obat bebas. Silakan aja. Tapi intinya dari WHO dan dari divisi gastrohepatologi cuma menyarankan zinc, pemberian cairan pengganti, antibiotik jika perlu, dan tambahannya ada pemberian probiotik. Probiotik pun juga belum disarankan oleh WHO, tapi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia mulai diberikan pemberian probiotik. Jadi pemberian Smecta kita pikir-pikir ya, hati-hati. Itu bukan suatu prosedur rutin pada kasus dia. Kira-kira begitu. Terima kasih, Dok. Ada banyak. Saya persilakan Bapak dan Ibu yang lain. Saat ini ada Puskesmas Selimbau nih dok. Ada Dokter Gagat. Monitor nggak beliau nih ya? Selamat siang Dokter Gagat. Dokter Gagat silahkan. Dari Kapuas Hulu nih dok. Kalau saya nggak salah dulu beliau malah di Puring ini jauh di ujung. Sekarang kayaknya udah beda puskesmas. Tapi sepertinya beliau ke monitor. Semakin fasilitasnya semakin minimal. Dokter Gagat, apakah mendengar suara saya? Iya dok, saya dengar dok. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik dok. Gimana Udah kabar pindah. dok? Udah pindah dok. Udah nggak dipuring lagi dok. Oh, nggak dipuring lagi. Nih, saya kasih kesempatan untuk diskusi dengan Dokter Gina. Silakan dok. Silakan Dokter Gagat. Sharing pengalaman. Sharing pengalaman, betul. Karena ini sama-sama di tempat yang sangat terbatas. Dok, kalau misalkan ketemu pasien yang sama dok ya, kan sering sekali pada bayi-bayi kan kita sulit untuk cari akses dok, akses intravena atau akses intrausia pun sulit dok. Kalau misalkan kasus-kasus seperti itu kita resusitasinya hanya dari
OGT bisa enggak dok ya? Kebetulan pun pasien-pasien di sini sering menolak untuk rujukan dok. Jadi kita biasanya kita tangani semampu yang bisa kita lakukan dokter. Tapi kalau misalkan kita pada pasien kasus-kasus dehidrasi berat kita hanya lakukan resusitasi lewat OGT, apakah mampu mengejar target untuk tadi goals-nya dok? Goals penanganan stroke hipovolemi dok. Jadi itu pertanyaan dokter. Terima kasih banyak dok. Mengejar target seperti ini pada dehidrasi berat hampir mendekati shock. Misalnya ya, kita dihadapkan pada bayi dengan berat badan 7 kilo. Ya kan? Dokter Gagat, 7 kilo. Halo, Dokter Gagat? Iya dokter. Kilo. Berarti dia butuh 210 cc dalam waktu 1 jam. Dan itu 490 cc dalam waktu 5 jam. Nah, kalau seperti ini, kita memberikan dalam waktu 1 jam 210 cc untuk 7 kilo, kira-kira bayi umur 7-8 bulan, nggak terkejar, Gagat. Oh, berarti Tidak terkejar. Berarti tidak efektif. Karena pengosongan lambung, ada pengosongan gastrik inflying time itu 2-3 jam pada orang yang individu yang sehat ya. Tapi ada yang sakit itu bisa lebih lama lagi. Pada dehidrasi berat biasanya kan perfusi sudah mulai turun. Berarti darah-darah yang mengalir ke usus juga turun. Berarti sistem pencernaannya juga persaknya juga mulai turun. Pencernaannya turun. Kalau dia ini bisa lebih lama lagi, bisa sampai 4 jam untuk pengosongan lambung. Jadi sangat tidak efektif. Jadi yang perawatan opsi tadi ya, paling tidak Oseus. Tapi saya juga Oseus ya. Kalau ada yang lebih banyak lagi dari saya, silakan coba Oseus. Oseus coba untuk diresusitasi dalam waktu 1 jam. Kemudian sampai setelah 1 jam intraoseus 1 jam. Kemudian kita coba lagi intravena. Udah ada terisi. Ini nggak bisa, baru kita ke vena seksi. Gimana Dokter Gagat? Berarti memang nggak ada jalan lain dokter ya selain harus cari akses untuk langsung ke darah dok ya. Tidak terkejar. Tidak terkejar, harus intravena. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Kasus COVID Mas ada nggak? Kasus COVID gimana di Puskesmas? Dokter Dina, Dokter kita Tri? masih mau geser ke tema yang kedua kah? Atau sambil berjalan aja? Sambil berjalan ya boleh. Sambil berjalan. Kalau saya ceritain kasusnya, saya nanti masih pemberian ASI pada kasus-kasus yang COVID itu kasihan. Baik. Berarti kita lanjut Saya mau diskusi tanya dulu. ya dok. Silakan. Ini dulu yang lainnya, yang Dokter Tri, Dokter Hamdi, Dokter Arizal, Dokter Gagat, ada enggak yang mau dibahas? Terus bagaimana dengan kasus COVID pada ibu hamil di situ? Coba saya pengen jawabannya. Pada ibu hamil. Atau bahkan pada ibu yang sementara di tempat saya belum ada dok. Belum ada kasusnya dok. Sementara di puskesmas saya dok. Di Puskesmas Puring. Puskesmas Amalan. Capkala. Di Capkala sementara belum ada dok. Oh belum ada. Dokter Hamdi ada. Dokter Hamdi ini sepertinya baterainya sudah low, mati lampu dok, nggak bisa lanjutin. Sepertinya beliau akan segera lift duluan. Ya. Bu Bidan, ayo coba. Bu Bidan siapa? Bagaimana dengan persalinan di situ? Pada pasien-pasien COVID bagaimana? Atau memang COVID belum ada di daerah hulu-hulu?
Silakan Bapak dan Ibu. Ah, Silakan. Dokter, saya izin bertanya, Ya. boleh dok? Boleh lah, yuk silakan. Dok, ada kasus nih dok, kebetulan kasus teman saya dok. Jadi ibunya, bapaknya, kakek neneknya semua terkena COVID-19. Kebetulan pasiennya dilahirkan sesar dok. Nah, apakah anaknya ini kan belum keluar hasil swabnya dok? Hasil swab tenggorokannya apakah positif atau tidak? Apakah anak baru lahir itu kan dia ACS positif dok? Apakah dia dirawat gabungan dengan ibunya atau harus terpisah dok? Ya. Nah, ini dia pertanyaannya, bagus. Saya kasih dulu ilmunya ya, Bu Heni, boleh Bu Heni? Silakan. Bu Heni, Silakan dok. saya tutup dulu ya, ini ya, Boleh. tutup dulu. Saya mau loh, kok udah terus? Sudah tampak belum materi saya? Belum dok. Belum terlihat di tempat saya. Sudah tampak? Belum. Ini tampak? Tadi bisa ya, tampak saya. Nah ini? Ya. Pak Sudah ya. terlihat dok. Jadi ini penting sekali ya, penting sekali. Kalau belum dapat kasus, pasti kita sepertinya tidak bilang tidak penting. Tapi kalau dapat kasus tadi dokter siapa yang ada ibunya positif, kakeknya positif, neneknya positif, bayinya lahir sedang PCR ya, Nah, izin dok. udah tergagal. Ibunya, bayinya sedang menunggu PCR-nya ya. Iya dokter, bayinya sedang menunggu hasil PCR-nya dok, cuma belum keluar dok. Oke, jadi kalau mendapati kasus seperti ini, bayi bisa nggak ini disusuin ke ibunya? Jadi kita lihat optimalisasi pelayanan kesehatan anak pada situasi pandemi COVID. Apa yang kita lihat? Nah, ini pentingnya nutrisi bagi bayi. Nutrisi untuk bayi dari ibu dengan COVID-19. Tumbuh kembang anak masa pandemi. Jadi bayi itu dari sekarang kita kan masih ingat ya 0 sampai 1000 hari pertama. Disinilah masa-masa pertumbuhan otak itu terjadi. Kalau di sini ada kegagalan di satu masa, maka otak itu akan tidak bisa mencapai 100% dan dia tidak bisa mencapai fungsinya, optimalisasi otaknya tidak tercapai dan ada masalah dengan kognitifnya nanti di kemudian hari. Nah, total brain volume seperti ini. Volume otak saat berusia 2 tahun, 83% dari volume otak dewasa seperti ini. Jadi kalau ini dalam umur 24 tahun dia nggak bisa seperti ini, tapi dia tutup di bawah ini, nanti dia akan mengejarnya lagi sampai umur sekian, susah. Dalam seperti ini, proses di dalam otaknya sudah selesai, tinggal untuk maturisasi saja. Fungsi terbaik tetap ASI, ya. ASI untuk bayi, untuk mortalitas turun, infeksi diare dan infeksi pernafasan turun, kejadian EKN juga turun, protective communicable disease hari, misalnya diabetes turun, peningkatan perkembangan positif dan emosi bayi. Untuk ibu, perdana kontrasepsi natural, risiko hipertensi, diabetes mellitus juga turun, risiko kanker payudara dan ovarium turun, perdarahan postpartum dan involusi uterus lebih cepat. COVID, bagaimana Ibu? Nutrisi untuk bayi dari ibu dengan COVID-19. Lahir saat sebelum pulang dari rumah sakit, berhubungan erat dengan status COVID-19 dari ibu. Kemungkinan terjadi transmisi vertikal, umumnya gejalanya ringan. Saat di rumah tertular oleh lingkungan atau keluarga, gejalanya lebih berat. Ini ya kita lihat, jika bayinya simptomatik, spesimen diambil secepatnya. Jika bayi asimptomatik, spesimen diperiksa antara 2 sampai 12 jam setelah patung bayi dibersihkan. Jika pemilihan tidak tersedia, monitor gejala klinis bayi itu tidak ada PCR-nya, apa yang kita kerjakan? Puskesmas Limbo, Dokter Gagat kan jauh tuh. PCR dikirim ke Pontianak jauh.
Apa yang kita kerjakan? Monitor gejala klinis bayi. Karena kenapa? Baku emasnya tetap real time PCR. Uji molekulernya 24 jam dan diulang pada saat usia 48 jam. Dan setiap pemeriksaan pertimbangkan swab tenggorok dan nasofaring, tambah rektal ya, ini opsional. Bila bayi terpasang ventilator, aspirasi trachea harus diperiksa. Untuk bayi dengan hasil yang positif, transmisi horizontal pasca pulang, itu follow up-nya dengan spesimen kombinasi dari tenggorok dan nasofaring. Uji ulang dengan jarak 48-72 jam sampai didapatkan hasil negatif 2 kali berturut-turut. Untuk bayi dengan hasil uji negatif, uji ulang dengan jarak 3-5 hari. Ternyata, bagaimana antibodi di dalam ASI, ditemukan antibodi IgG dan IgA pada ASI yang terinfeksi COVID-19. ASI dari ibu yang terinfeksi COVID-19 berpotensi memberikan imunitas bagi bayi. Kesimpulan, tetap berikan ASI walaupun ibu terkonfirmasi COVID-19. Inisiasi menyusui dini bisa dilakukan atas keputusan bersama dengan orang tua. EMD dapat dilakukan bila status ibu adalah kontak erat atau kasus suspek. Dapat dipertimbangkan pada ibu dengan status konfirmasi, dengan simptomatik ringan dan asimptomatik, dan klinis ibu maupun bayi dinyatakan stabil. Dilakukan dengan mengutamakan pencegahan penularan COVID-19, yaitu ibu menggunakan APD, minimal pakai masker. Sebaiknya diawasi oleh tenaga kesehatan. ASI donor. Beberapa negara melakukan pasterilisasi pada ASI donor. Diketahui bahwa virus corona tipe lain akan rusak selama proses pasterilisasi. Dan tidak ada bukti bahwa COVID-19 akan rusak jika dipasteurisasi. Dan ini adalah bagaimana cara menangani dalam setting pandemik ya. Sarung tangan. Jadi kalau kita dapat donor dari ibu, dari ASI dari ibu, harus menerimanya dengan sarung tangan. Lap bagian luar permukaan botol dengan desinfektan. Menggunakan apin furisidal. DRS ya. Dan ini kalau di puskesmas paling sering adalah ini aja, cukup gunakan sarung tangan pada saat menerima botol dari ibu. Breastfeed bayi itu untuk apa? Kenapa penting sekali? Untuk imun sistem, skin, joint and muscle, throat, ear, eye, semua organ-organ tubuh, higher IQ, endocrine system, mouth, respiratory system, heart and circular system, kidney, ginjalnya bayi juga bagus, urinary, bowel, semua digestive system, semuanya bagus. Benefit breastfeeding tadi ibu dan bayi ternyata bagi keluarga dan bagi negara juga. Bagi keluarga apa itu? Mengurangi pengeluaran keluarga. Breastfeeding during the COVID-19 pandemic adalah breastfeeding terbagus untuk bayi dan melindungi bayi terhadap beberapa infeksi. Meskipun beberapa masih belum jelas apakah benar bahwa COVID-19 virus itu di dalam bagaimana COVID-19 breastfed infant are generate likely have severe respiratory symptoms when they get sick. Apakah bayi dengan COVID ini juga akan sakit? Bayi yang disusui ibunya juga akan tampak sakit respiratory symptom yang berat. Kemudian breastfeeding is good for mom. Breastfeed milk is readily available to purchase gratis. Mengurangi kematian. Keuntungannya seperti ini dibanding konsumnya. Jadi bayinya seperti ini. Ini untuk breastfeeding. Rekomendasi global hingga saat ini belum ditemukan adanya virus COVID dalam ASI, sehingga aman bagi seorang ibu terduga atau terkonfirmasi COVID untuk menyusui secara langsung atau memberikan ASI perang. Setelah persalinan, bayi diletakkan kontak kulit dengan kulit dan menyusui langsung. Inisiasi menyusui dini terbukti menurunkan kematian neonatal dan keuntungan tersebut secara substansial lebih besar dari potensi risiko penularan penyakit terkait COVID. Berbagai bukti menunjukkan bahwa menyusui menurunkan risiko kematian neonatal, bayi dan anak serta meningkatkan derajat kesehatan dari bayi hingga dewasa sepanjang kehidupan dia. Sekarang, haruskah ibu dipisah dari bayi haruskah bayi dipisah dari ibu yang COVID-19? Utamakan yang penting tidak menyakiti, tidak. Dan ini ada perbedaan pendapat antara WHO dan CDC. Tapi perbedaan ini tidak usah dipermasalahkan. Kalau dari WHO tetap bisa
tetap bisa dilakukan praktis skin to skin kontak, kangguru mother care, dan tetap perawatan bersama rooming in selama seharian, dan breastfeeding is strongly recommended. Breastfeeding tetap diberikan kepada bayi selama ibunya menghendaki, dan untuk kesehatan anak. Ibu harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker jika batuk, dan selalu membersihkan tempat-tempat yang kira-kira kotor, kira-kira terkena virus. Kemudian kalau dari CDC, memisahkan ibu dari ibunya, ibu dari bayinya, sampai ibu tidak lagi infeksius. Selama permisahan ini, CDC merekomendasikan kepada ibu-ibu untuk tetap memeras bayinya, untuk memberikan kepada bayi baru lahirnya tersebut. Jika rooming in is preferred by the mother and tidak bisa dilakukan karena fasilitasnya yang sangat tetap untuk jadi rooming in tetap ada tidak dianjurkan untuk fasilitas yang limit ya. Kemudian CDC juga risiko dan keuntungan untuk memisahkan ibu dan bayi tersebut masih didiskusikan dengan beberapa, tetapi perbedaan ini tidak perlu jadi dipermasalahkan. Kalau emang mau dipisah. Karena dengan dipisah ini tetap tidak mencegah terjadinya infeksi vertikal ya. Dengan dipisah ini terjadi stres antara ibu dan bayi. Skin to skin care, support newborn fisiologi bayinya bagus. Dengan memisah ini bikin imun protection, akan merendahkan itu. Dengan separation disturbing mengganggu baby untuk melekatkan pada puting ibunya, kesehatan ibunya. Terus kemudian untuk pekerjanya ini juga spiratingnya itu agak mempersulit ya, karena kalau spirating bayi itu kita harus merawat intinya ada bermasalah di double providers workload, dan jadi banyak providernya, jadi ada 2 berdinding sistem. Pemberiannya menyusui melindungi bayi baru lahir dari sakit dan juga membantu melindungi mereka selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Menyusui sangat efektif melawan penyakit seperti nafas komplikasi atau dicurigai. Ibu dengan gejala apapun yang sedang menyusui atau melakukan kontak kulit harus melakukan tindakan pencegahan. Ya, mother should be assisted to initiate. Jadi ibu tetap harus menginisiasi breastfeeding ataupun menyusui bayinya dengan ASI perah jika kondisinya memungkinkan. Dan juga harus proper hand hygiene and while wearing a face mask. Kemudian, rekomendasi dari IDAI, bayi, ini pertanyaan detail tadi, bayi dari ibu terkonfirmasi COVID-19, bayi termasuk kontak erat risiko tinggi, swab hari ke-1 dan ke-2, kalau perlu hari ke-14. Tidak dilakukan IMD, rawat terpisah atas persetujuan ibu. Diberikan ASI perah, praktek higiene respirasi dan APD level 2. Pompa ASI terjaga kebersihannya, konseling dan dukungan psikososial. Jadi kalau tadi ibunya positif, sudah pasti positif. Kalau kakeknya positif, neneknya positif, bayinya masih menunggu PCR. Selama bayi masih asimptomatik, tidak menunjukkan gejala apapun juga, bayinya tetap sehat, bayinya bisa disusukan ke ibunya langsung, tapi ibunya pakai masker, jaga kebersihan. Kemudian pada saat rooming in ini, bayi dan ibu, ini juga ibu PDP ada, kemudian 2 jam. Mencuci tangan. Nah, jadi dokter Gagat, Iya, dokter. Jadi kesimpulannya, ibu yang positif, ya sebetulnya ya, apakah ibu positif diduga terinfeksi COVID? Ya,
Apakah ibu cukup fit untuk menyusui? Misalnya jawabannya ya, ibu harus mengenakan masker medis saat menyusui. Jika masker medis tidak tersedia, sarankan ibu untuk bersin atau batuk tisu dan segera dibuang setelahnya tangan. Dada perlu dicuci jika ibu sudah batuk, dada. Payudara tidak perlu dicuci sebelum menyusui. Jadi intinya sebetulnya boleh menyusui, tetapi selama ibunya menggunakan APD. Terus kemudian apakah bisa rooming in? Bisa rooming in. Kalau ibunya misalnya ada sedikit gejala, rooming in dengan jarak paling tidak 2 meter. Kemudian dikasih korden, ibunya tetap pakai masker. Kalau menyusui tetap pakai APD. Jadi APD artinya APD bagian aslinya, bagian susunya bisa dibuka ya. Tapi kalau enggak tetap pakai APD dan bayinya disusui seperti biasa. Jawabannya bisa dokter jaga disusuin. Kemudian jika seandainya ibunya masih ragu-ragu untuk menyusui, bisa express breast milk. Silahkan. Selama semuanya harus menjaga kebersihan. Silahkan, diskusi kita buka. Silahkan kalau ada kasus-kasus COVID. Karena ini lagi ngetren banget sekarang ya. Silakan Bapak dan Ibu. Coba kita bergeser ke, tadi saya ada lihat puskesmas Pemuar, Dok. Jauh juga. Tapi sepertinya sudah live ya. Oke. Oh ada, Dr. Elsan, puskesmas Pemuar antara Sintang dengan Melawi. Selamat siang, Dr. Elsan. Apa kabar, Dok? Sinyalkah? Tantangannya gini nih, Dr. Dina. Saya yakin peserta sangat ingin berkomunikasi. Halo, Dok. Selamat siang. Halo. Ya. Aduh, jauh-jauh banget ya sinyalnya pada. Ya, sinyalnya nggak stabil, Dok. Padahal ini nanti kita ketemu terus ini. Iya, betul. Lagi. ASI donor seperti apa? Bagaimana cara pakai ASI donor? Silakan, ibu-ibu bidan. Boleh. Ini Dr. Arisa, Dr. Habib, Dr. Gagat, silakan. Mau pakai ASI donor, bagaimana caranya? Silakan. Mungkin kita sapa Puskesmas 17, ada Dr. Erika. Oh, sinyal di Pemuar lemah, Dok. Lagi mati lampu. Baik. Sebentar. Hanya bisa chat. Oke, Dr. Erika di Puskesmas 17. Apakah monitor? Belum. Oke, kita bergeser. Kita ada Puskesmas Lembah Bawang, ini Bengkayang juga. Ada Ibu Aida. Selamat siang, Ibu Aida. Selamat siang, Bu Heni. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana di puskesmasnya Bu Aida terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Dina? Mungkin bisa sharing di sini. Untuk kasus COVID yang ibu hamil belum ditemukan, Bu Hen? Oke. Belum ada, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dr. Dina ya, kalau belum ketemu kan ya. Alhamdulillah, karena kalau dapat kasus seperti ini serem banget ini. Iya. Bagaimana tata laksananya? Silahkan. Atau kembali ke diare lagi, silahkan, boleh. Ada 2 topik ini. Ya, ada diare. Ada ASI, ada diare. Diare dan ada. Oke. Ada ASI, ada COVID.
kita bergeser ke Puskesmas Kembayan. Ada Dr. Juniardo. Selamat siang, Dokter. Puskesmas Kembayan ini jalur sutra ya antara Entikong, Pontianak. Apakah monitor? Dokter Selsi dari Puskesmas Kalis ini jauh juga dok, Kapuas Hulu juga. Dokter Selsi, Iya dok, apa kabar? baik. Gimana terkait tema yang disampaikan dibahas hari ini? Apakah ada kondisi serupa yang terjadi di puskesmasnya Dokter Selsi? Silakan. Kalau dengan kasus diare sih, puji Tuhan masih tertangani semua sampai saat ini. Alhamdulillah. Kalau untuk COVID? Dok, boleh tanya dengan kasus lain nggak? Boleh. Insya Allah saya bisa menjawab, saya bantu. Ya dok, gini kemarin kami dapat kasus pas bayi baru usia 3 hari dengan Icterus neonatorum. Kalau saya diagnosisnya sih udah Kern icteric karena dia datangnya udah sempat tonik badannya, terus matanya udah kayak nistagmus gitu dok. Terus bayinya ini saya temukan tali pusatnya ini udah kehitaman karena keluarganya kasih daun nangka. Perutnya juga udah distensi, Kramer 4. Nah dok, gini saya mau nanya, kalau misalnya untuk penanganan misalnya di puskesmas, kebetulan kan kalau Kalis dekat sama RSUD-nya, tapi kalau misalnya yang di jaraknya jauh nih dok, kalau misalnya untuk penanganan pertamanya misalnya datang dengan Kern icteric, dengan sepsis juga bagaimana ya dok? Saya jawab ya. Silakan. Jawab ya Bu Eni. Izin ya Bu Eni jawab ya. Silakan dokter. Bantu. Jadi bayi 3 hari. Pertanyaannya, apakah bayi ini kejang? Bayinya pas datang nggak kejang dok, tapi dia tonik. Dia pas tonik itu sambil menangis masalahnya, jadi belum kejang dok. Bentar. Karena bayi tetanus. Iya. Jadi bayinya ada kejang, ada demam atau tidak? Ada dok, dia demam suhu 38,5 waktu itu. Tonusnya meningkat ya? Iya. Kalau seperti ini, kalau saya lihat bayi seperti ini Kramernya baru Kramer 4 kan? Sudah Iya, sampai di telapak tangan belum? Sudah. Berarti Kramer 5. Kalau dia di tangan itu masih kayak pudar-pudar gitu sih sebenarnya dok. Di kaki juga agak pudar-pudar, cuman dia lebih kepada sakralnya itu udah kayak putih. Karena sepsis shocknya kayaknya dok. BT-BD-nya berapa? Apa dok? Bilirubin total, bilirubin pendeknya berapa? Tidak bisa diperiksa dok. Kita di puskesmas nggak ada pemeriksaannya dok. Oh ya. Berat badan bayinya berapa? 2.600. Berarti bayi bugar ya, bayi cukup bulan. Lahirnya cukup bulan, Iya. habis lahir menangis atau tidak? Cukup Habis lahir nangis. Pas lahir Apgarnya itu 9, 9-10 gitu dok. Kemudian dia minumnya apa? ASI dok. Minumnya ASI. ASInya banyak atau enggak? Terus pada saat ditimbang Kalau menurut ibunya sih banyak dok. Pada saat ditimbang lagi di puskesmas, beratnya berapa? Masih sama 2.600. 2.600. Berarti ASInya tercukupi. Harusnya turun dong. Iya dok. Terus kemudian pertanyaannya, tali pusatnya dikasih daun nangkanya itu mulai kapan? Dari hari pertama. Dari hari pertama. Iya.
Karena Lihat. ceritanya dia itu lahirnya di rumah, Dok. Bukan lahir di puskesmas. Kok bisa timbang? Berarti sama bidan. Jadi dia itu lahirnya sama bidan. Hmm. Ya, sama bidan di kampung, Dok. Oke, lahir sama bidan di kampung. Dukun kampung atau memang bidan bidides? Zaman dulu kan ada bidides ya Bu Edi ya. Sekarang ada nggak ya? Udah nggak ada lagi ya. Bidan desa. Halo. Ya, lahirnya sama bidan memang bidan dari puskesmas, Dok. Cuman diturunkan ke kampung. Jadi nakes ya, sama nakes ya. Iya, sama Jadi nakes. kalau kita hadapi kasus seperti ini, saya belum bisa bilang care iterik. Satu, nggak punya data bilirubin total, bilirubin direct. Yang kedua, datang dalam kondisi tonusnya meningkat. Betul kan? Iya, Terus Dok. menangis, dia dalam kondisi tonusnya meningkat, kemudian dia menangisnya dengan pitch crying, suaranya tinggi. Dia Yang merintih sih, Dok. Karena dia ada retraksi juga. merintih, Iya. retraksi. Abdomennya distensi. Iya. Dipegang badannya kaku atau tidak? Ada trismus atau tidak? Setelah dia yang selesai tonik itu, dia udah lemes lagi, udah merintih aja. Tapi pas lagi tonik, ya kaku gitu, Dok. Oh ya, berarti curiganya bukan ke arah tetanus menatorum, Pak. Tetanus menatorum disertai dengan sepsis. Jangan lupa, sepsis kalau berat bisa membuat bayi menjadi ikerik. Berarti Siap. bayinya berarti kita harus hati-hati kalau menghadapi bayi yang iterus. Iterus, kita lihat dulu tremor ya, tremornya berapa. Kemudian kebugaran bayinya seperti apa, bayinya bugar atau tidak. Bayinya bugar, minumnya apa? Minumnya misalnya ASI. Seandainya dia kern ikerik, maka dia harusnya tidak ada demam. Harusnya tidak ada demam. Tidak ada demam. Kemudian baik terjadi pada bayi-bayi yang misalnya bayi yang besar gitu. Kemudian tidak disertai dengan tonus yang meningkat seperti ini. Tapi kita agak susah ya. Jujur saya agak susah membedakan pasien ini kern ikerik atau sepsis, atau jadi diagnosisnya dia masih berupa diferensial diagnosis. Jadi tetanus neonatorum, kemudian sepsis, dan kern ikerus. Kalau misalnya tidak ada tali pusat hitam daun nangka itu, saya bisa bilang bahwa ini mungkin kern ikerus atau bayi sepsis yang disertai dengan kern ikerus. Tetapi kalau ada daun nangka yang ditapalkan ke tali pusat mulai dari undi pertama, saya curiga itu adalah suatu tetanus neonatorum. Karena setelah dia udah selesai itu dia diam. Tapi kalau dipegang dia kaku lagi nggak? Enggak, Dok. Pas coba Kalau infus dipegang enggak kaku. Oh nggak langsung menangis. Enggak, merintih terus aja, Dok, dia Berarti gitu. Berarti curiganya sepsis. Berarti kalau dia waktu diinfus badannya nggak kaku, ya bukan tetanus. Kalau tetanus biasanya dia kesentuh kita dia langsung kaku. Dan tetanus itu tetap menangis. Nangis gitu. Dan curiganya kalau seperti ini berarti kita ke arah berikutnya, yaitu sepsis. Kalau kita ke arah sepsis, data pendukung yang lainnya nggak ada. HB, leukosit, trombosit. HB-nya dia kemarin 9,7, leukosit nggak bisa dicek di sini, Dok. Trombosit juga tidak bisa. GDS-nya 129 waktu itu. Berarti ini arahnya curiganya ke sepsis ini. Sepsis yang disertai dengan iterus.
Tapi dia setelah waktu diperiksa, waktu di infus itu dia sadar kan? Dia masih sadar tapi lemes, lebih ke kayak kesadarannya sih udah kayak somnolen gitu ya dok. Jadi karena udah agak shock, jadi udah saya guyur sedikit, baru langsung rujuk dok. Kondisinya gimana katanya sekarang? Sudah meninggal di rumah sakit dok. Berarti ini sepsis berat ini. Sepsis berat ini. Kalau kita menghadapi seperti ini di rumah sakit, dengan di puskesmas, kalau ini difterik, kita susah juga ya, karena bukan tempatnya difterik di puskesmas. Tapi paling tidak kita tahu dia difteriknya kremernya 45. Tapi kalau dia difterus itu biasanya kremernya 5 udah kuning sekali kayak anak yang dikasih kunyit. Itu modelnya gitu enggak? Kalau bagian kepala dan badan sih kayak kunyit, cuman yang ekstremitas masih belum kayak kunyit sih dok. Enggak cocok. Harusnya semuanya. Paling enggak ini sepsis berat ini. Tadi tindakannya udah betul. Sepsis. Mungkin dia udah dalam kondisi shock septic, dehidrasi. Yang penting infus dulu rehidrasi dengan NaCl dok di sini. Oke, berapa betul? Dikasih berapa cc? Saya guyur aja dulu dok. Saya nggak lihat lagi berapa cc dok. Kita kasih 10 cc aja. Apa dok? Per kg. 10 cc per kilogram berat badan. 10 cc ya dok, siap. Misalnya 2,6 berarti kan? Iya. 2,6 kilo kan? 160 gampang-gampang diguyur 250 cc sepatnya. Ya, aman. Kemudian setelah ini kita kasih maintenance, kita evaluasi lagi diuresisnya seperti apa. Diuresisnya ada enggak? Apa ya dok? Diuresisnya ada, kencingnya ada enggak? Ada. Dia itu kalau menurut ini orang tuanya, dia itu kencing terakhir 1 jam sebelum datang ke situ. Cuman dia bilang nggak banyak memang. Oke, ini sepsis ini. Sepsis dengan ikterik pada pasien dengan sepsis, curiganya shock septic. Pasien banget ya. 3 hari dengan perawatan seperti itu. Kenapa bisa sepsis ya? Karena kena daun nangka tadi itu ya. Daun nangkanya diapain sih? Ya, kemungkinan besar dibalut ke pusarnya itu dok, tali pusatnya. Ditumbuk gitu. Ditumbuk. Apa dok? Daun nangkanya ditumbuk dulu. Enggak, jadi dibalut langsung. Karena menurut kepercayaan di sini kan biar cepat kering, jadi dikasihlah daun nangka itu. Sepsis ini. Apalagi demamnya 38,5 kan? 38,5. Dengan abdominalnya distended. Nggak dipasang OGT ya waktu itu ya? Enggak ada dok. Sempat dipasang OGT yang neonatus belum ada di sini. OGT neonatus nggak ada, yang nomor 8 aja. Nomor 8 atau nomor 5? Yang enggak ada. 8 prime? Nggak ada. Hanya ada yang dewasa di sini. Oh. Iya. Nanti minta ke manajemen ya. Siapin. Keperluan untuknya seperti ini. Kasusnya banyak nggak tahu nih bayi-bayi gitu di situ. Di puskesmas mana nih? Dokter apa namanya? Dokter siapa? Dokter Puskesmas Kalis, dok. Sisi. Dokter siapa namanya? Dokter Chelsea, dok. Chelsea. Chelsea, dok. Itu di daerah mana? Chelsea. Di daerah mana sih puskesmas itu? Di Kapuas Hulu, dok. Samping Putus Hibau. Oh ya. Kalau kasus bayi di situ ada berapa?
per bulannya kira-kira? Kasus bayi Menit bayi. 4 sampai 5 lah dok ada kasusnya. Banyak juga ya. Tapi kalau di gitu lumayan itu tahu dari Lumayan. abdomennya itu kali-kali dia dikasih makan. Yang lainnya selain susu. Mungkin dikasih makan. Mungkin. Biasanya suka dikasih makan. Kalau di sini biasa bayi-bayi itu ya dikasihnya madu, pisang yang ditumbuk gitu dok. Cuman kita udah edukasikan nggak boleh sampai 6 bulan. Bu Heni, makasih dokter Kelsey. Ini ada Bu Heni, meskipun pasien bayinya 4-6 pengadaan NGT nomor 8 coba deh. Nomor 8, nomor 5 frank, 8 frank. NGT nomor 5 dan 8. Iya. Yang punya puskesmas itu yang ada rawat inapnya kasih ini, kasihan mereka. Periksa BT-BD itu sebetulnya ada yang pakai jadi kalau ini abdomen distendednya langsung dialirkan dulu kan, biar kita tahu oh ternyata dikasih makan macam-macam. Peristatiknya gimana kedengarannya dokter Kelsey? Peristatiknya Peristatiknya menurun ya dok. Soalnya lama kedengarannya. peristatiknya turun. Ini sih ada sepsis ini. Sepsis. Terus kalau harus turun ya kita nggak bisa ngapa-ngapain terus aja. Kalau kejang atasi kejangnya, lainnya kita nggak bisa. Oke, di situ juga nggak ada LT toh? Light terapi ada, dokter Kelsey? Nggak ada dok, nggak ada. Tidak ada dok. Oke, silahkan. Kalau ada kasus lagi dokter Kelsey boleh. Terima kasih dokter Chelsea. Mbak Bu Eni silahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Masih ada yang ingin didiskusikan dengan Dokter Dina atau mau kita akhiri sesi hari ini? Jam 2.15. Saya beri kesempatan lagi. Silakan Bapak dan Ibu Puskesmas. Baik. Dokter Dina, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta. Mungkin sebelum kita akhiri, saya persilakan Dokter Dina untuk memberikan closing statement terkait tema kita hari ini dan mungkin pesan buat teman-teman di Puskesmas, Dok. Saya persilakan. Terima kasih Bu Heni dan teman dan sejawat-sejawat dokter, kemudian para nakes yang ada di Puskesmas yang dengan fasilitas yang masih kurang. Semoga pengabdiannya jangan berhenti di sini karena kekurangannya itu, tetap berlanjut terus. Dan dengan apa yang ada itu bisa menangani pasien yang semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Tidak ada istilah harus menyerah, dibiarkan saja. Kemudian saya untuk teman-teman untuk teman sejawat dokter udah hebat ya, bisa dengan fasilitas yang seadanya menangani kasus-kasus diare yang kasus dokter Arizal tadi kasusnya diare kejang sampai sepsis meninggal. Dokter Tri dengan kasus-kasus diare yang shock berat, yang meskipun akhirnya meninggal, kami tidak sudah berusaha. Kemudian pasien dengan dehidrasi berat,
pada bayi dari dokter Gagat, kemudian bayi COVID, dan kasus dengan sepsis dan ikerik dari dokter Kelsey Kusmas Malis menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai dokter sesuai dengan keinginan kita, tapi apalah daya keterbatasan fasilitas yang ada. Sebetulnya kalau dilihat fasilitas yang ada di sini nggak begitu mahal-mahal amat. Satu yang untuk dokter Tri, dokter Hamdi, dokter Gagat, dokter Arizal, mungkin perlu diberi short course tentang venaseksi ya, venaseksi dan intraosius untuk resusitasi intraosius dan venaseksi di rumah sakit setempat bisa dengan dokter bedah. Kemudian untuk kasusnya dokter Kelsey, kita hanya butuh UGT. Ini kayaknya banyak pasien ini tidak terpasang UGT. Kayaknya kita perlu UGT. UGT untuk bayi itu nomor 5 frank, 8 frank. Kalau untuk yang udah anak-anak mungkin kita pakai yang nomor 10 frank. Jadi kalau untuk yang distensi kita bisa paling tidak biar perutnya tidak begah lah, biar kita tahu itu ada cairan apa sih di dalam perutnya itu kok bisa begah seperti itu, bisa distensi seperti itu. Dan pada Dinas Kesehatan untuk acara telemedicine, ini bagus sekali acaranya, karena kita bisa sharing ilmu, saya juga bisa tahu kesulitan-kesulitan dari dokter daerah, sehingga kalau dirujui pasien-pasien dengan kondisi seperti ini, bisa memahami kondisi di daerah seperti apa. Kemudian juga kepada Dinas Kesehatan, terima kasih sudah difasilitasi telemedicine, sehingga kita bisa diskusi kasus-kasus sulit, meskipun dengan sarana yang terbatas, meskipun dengan keterbatasan internet. Karena ada beberapa tadi yang mati lampu. Tapi sekali lagi, terima kasih semuanya atas kesediaan para sejawat dokter, bidan, perawat, semuanya. Semoga penanganan pasien nanti lebih bagus lagi. Dan kepada Dinas Kesehatan, semoga fasilitas-fasilitas yang ada yang kurang memadai segera dicukupi lagi. Sehingga kita bisa mengelola pasien dengan bagus. Pasien senang, pasien safety, dokternya juga safety. Terima kasih Bu Eni. Aku saya kembalikan ke Bu Eni lagi. Baik, terima kasih Dokter Dina, luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri sesi ini, saya mencatat betul apa yang tadi sudah Dokter Dina sampaikan terkait ketersediaan sarana. Nah, untuk itu mungkin saya mohon dibantu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan atau mengingatkan penanggung jawab ASPAK di puskesmasnya untuk betul-betul mengupdate kondisi-kondisi alat yang ada. Jika rusak, memang sampaikan rusak, supaya nanti bisa menjadi bahan evaluasi di provinsi dan di Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing. Kita mengusulkan alat ketika ada data, kondisinya itu akan lebih mudah, gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan foto bersama. Mohon untuk Bapak dan Ibu peserta agar bisa mengaktifkan kameranya, saya akan foto. Mungkin share screen-nya bisa di akhir dulu ya, Dok. Mohon izin. Ya. Ya, baik. Hari ini kita ada 2 slide. Dalam hitungan ketiga akan kita foto. 1, 2, 3. Ya. Saya geser ke slide yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu di slide kedua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber, peserta kegiatan yang selalu setia. Kemarin saya salah ya, ternyata hari ini belum sesi terakhir di bulan Maret. Masih ada 1 kali lagi besok dengan Dr. Budiman di kelas spesialis penyakit dalam. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf Dr. Dina, Bapak dan Ibu semua jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.